Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Rizky Fidianata dengan NPM A1M024062. Saya berasal dari Program Studi Pendidikan IPA Universitas Bengkulu. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai filsafat pendidikan dan teori manajemen pendidikan. Pendidikan merupakan salah satu bagian penting dalam kehidupan manusia. Melalui pendidikan, seseorang tidak hanya memperoleh pengetahuan, tetapi juga dapat mengembangkan kemampuan, karakter, sikap, dan keterampilan lainnya. Oleh karena itu, pendidikan perlu memiliki dasar pemikiran yang jelas serta dikelola dengan baik agar tujuan pendidikan dapat tercapai. Pada pembahasan kali ini, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai filsafat pendidikan, kemudian dilanjutkan dengan teori manajemen pendidikan, serta hubungan keduanya. Secara sederhana, filsafat dapat diartikan sebagai usaha manusia untuk mencari dan memahami kebenaran secara mendalam melalui proses berpikir yang kritis, logis, sistematis, dan rasional. Sedangkan pendidikan merupakan proses yang dilakukan secara sadar dan terencana untuk mengembangkan potensi manusia, baik dari segi pengetahuan, keterampilan, sikap, maupun karakter. Dengan demikian, filsafat pendidikan adalah pemikiran yang mendalam, sistematis, dan kritis mengenai hakikat pendidikan, tujuan pendidikan, manusia sebagai peserta didik, proses pendidikan, serta nilai-nilai yang menjadi dasar dalam pendidikan. Filsafat pendidikan membantu kita menjawab berbagai pertanyaan penting seperti untuk apa manusia dididik, apa tujuan pendidikan, bagaimana seharusnya seseorang guru mengajar, apa yang harus dipelajari peserta didik, dan nilai-nilai apa yang harus ditanamkan melalui pendidikan. Pertanyaan-pertanyaan tersebut menjadi dasar dalam menentukan arah dan pelaksanaan pendidikan. Filsafat pendidikan memiliki beberapa fungsi penting. Yang pertama, sebagai landasan pendidikan, filsafat memberikan dasar pemikiran mengenai bagaimana pendidikan seharusnya dilaksanakan. Yang kedua, sebagai pedoman dalam menentukan tujuan pendidikan. Pendidikan tidak hanya bertujuan membuat peserta didik menjadi pintar, tetapi juga membentuk manusia yang memiliki karakter, tanggung jawab, dan mampu hidup di tengah masyarakat. Yang ketiga, sebagai dasar dalam menentukan metode pembelajaran, pemikiran tentang hakikat peserta didik akan memengaruhi cara guru mengajar. Yang keempat, sebagai alat untuk berpikir kritis dan reflektif. Dengan filsafat, pendidikan dapat mengevaluasi apakah proses pendidikan yang dilakukan sudah sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Dalam filsafat pendidikan, terdapat beberapa aliran yang memiliki pandangan berbeda mengenai pendidikan. Yang pertama adalah idealisme. Aliran ini lebih menekankan pentingnya ide, nilai, moral, dan kehidupan spiritual. Pendidikan diarahkan untuk membentuk manusia yang memiliki karakter dan moral yang lebih baik. Yang kedua adalah realisme. Aliran ini memandang bahwa kenyataan atau realitas merupakan sesuatu yang penting dalam proses pendidikan. Oleh karena itu, pembelajaran perlu berhubungan dengan fakta dan kondisi nyata. Ketiga adalah pragmatisme. Aliran ini menekankan pengalaman dan manfaat praktis. Peserta didik tidak hanya menerima teori, tetapi juga perlu memperoleh pengalaman melalui kegiatan nyata dan pemecahan masalah. Yang keempat adalah progresivisme. Aliran ini menempatkan peserta didik sebagai salah satu pusat dalam proses pembelajaran. Peserta didik diberikan kesempatan untuk aktif, berpikir, mencoba, dan mengembangkan kemampuannya. Dan yang kelima adalah konstruktivisme. Menurut pandangan ini, pengetahuan tidak hanya diberikan oleh guru, tetapi peserta didik membangun pengetahuannya sendiri melalui pengalaman, interaksi, dan proses berpikir dari berbagai aliran tersebut. Dapat dipahami bahwa pendidikan memiliki banyak perspektif. Namun, semuanya memiliki tujuan untuk membantu manusia berkembang menjadi pribadi yang lebih baik. Nah, yang selanjutnya adalah manajemen pendidikan. Manajemen merupakan proses mengatur, merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, dan mengawasi berbagai kegiatan untuk mencapai tujuan tertentu secara efektif dan efisien. Sementara itu, manajemen pendidikan adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan berbagai sumber daya pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Sumber daya pendidikan tersebut dapat berupa tenaga pendidik, peserta didik, sarana dan prasarana, kurikulum, dana, waktu, serta berbagai sumber daya lainnya. Manajemen pendidikan sangat penting karena pendidikan melibatkan banyak unsur yang harus bekerja secara terarah dan terkoordinasi. Secara umum, fungsi manajemen pendidikan terdiri dari 4 kegiatan. Yang pertama, perencanaan, yaitu menentukan tujuan dan langkah untuk mencapainya, seperti menyusun program pembelajaran, jadwal, serta kebutuhan sarana dan prasarana.
Yang kedua, pengorganisasian, yaitu membagi tugas, tanggung jawab, dan wewenang agar setiap pihak dapat menjalankan perannya dengan baik. Yang ketiga, pelaksanaan, yaitu menjalankan rencana yang telah dibuat melalui kegiatan pembelajaran, administrasi, organisasi, dan program sekolah. Yang keempat, pengawasan, yaitu memastikan kegiatan berjalan sesuai rencana dan tujuan, serta melakukan perbaikan jika ditemukan kekurangan atau masalah. Keempat fungsi tersebut saling berkaitan dan menjadi satu kesatuan penting dalam mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Dalam perkembangan ilmu manajemen, terdapat beberapa teori yang dapat diterapkan dalam pengelolaan pendidikan. Yang pertama yaitu teori manajemen ilmiah yang dikembangkan oleh Frederick Winslow Taylor. Teori ini menekankan efisiensi, pembagian kerja, dan metode yang sistematis agar pekerjaan lebih efektif. Yang kedua yaitu teori administrasi yang dikembangkan oleh salah satunya oleh Henry Fayol. Teori ini menjelaskan prinsip seperti pembagian kerja, wewenang dan tanggung jawab disiplin, kesatuan pemerintah, serta koordinasi. Yang ketiga, teori hubungan manusia yang menekankan pentingnya hubungan antar individu dalam organisasi seperti hubungan kepala sekolah, guru, peserta didik, dan orang tua. Yang keempat yaitu teori perilaku yang berfokus pada perilaku individu dan kelompok dalam bekerja sama, memimpin, serta mengambil keputusan. Yang kelima yaitu teori sistem, yaitu memandang sekolah sebagai suatu sistem yang terdiri dari berbagai bagian yang saling berhubungan seperti kepala sekolah, guru, peserta didik, kurikulum, sarana prasarana, dan masyarakat. Hubungan filsafat pendidikan dengan manajemen pendidikan yaitu filsafat pendidikan dan manajemen pendidikan memiliki hubungan yang erat. Filsafat pendidikan memberikan arah dan dasar pemikiran, sedangkan manajemen pendidikan mengatur bagaimana tujuan tersebut dapat dilaksanakan. Misalnya, jika tujuan pendidikan adalah membentuk peserta didik yang aktif, kreatif, mandiri, dan berpikir kritis, maka sekolah perlu menyediakan lingkungan belajar, metode pembelajaran, fasilitas, dan program yang mendukung tujuan tersebut. Dengan demikian, filsafat menjawab, untuk apa pendidikan dilakukan dan bagaimana seharusnya? Sedangkan manajemen menjawab, bagaimana pendidikan dapat dikelola agar tujuannya tercapai. Dalam kehidupan nyata, penerapan filsafat dan manajemen pendidikan dapat dilihat dalam kegiatan sekolah. Guru tidak hanya menyampaikan materi, tetapi juga membimbing peserta didik dalam mengembangkan karakter dan kemampuan. Dalam pembelajaran, peserta didik dapat diberi kesempatan untuk bertanya, berdiskusi, bereksperimen, memecahkan masalah, dan bekerja sama. Sementara itu, sekolah mengatur kegiatan melalui perencanaan, pembagian tugas, penyediaan sarana, dan evaluasi. Dengan demikian, pendidikan dapat berjalan terarah dan tujuan pembelajaran tercapai. Berdasarkan penjelasan yang sudah saya jelaskan tadi, filsafat pendidikan menjadi dasar dan arah pendidikan, sedangkan manajemen pendidikan mengelola kegiatan agar tujuan pendidikan tercapai secara efektif dan efisien. Filsafat membantu memahami tujuan dan nilai pendidikan, sementara manajemen menerapkannya melalui perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Keduanya saling berkaitan dan penting bagi pendidik untuk menciptakan pendidikan yang terarah, efektif, dan bermakna. Demikian penjelasan saya mengenai filsafat pendidikan dan teori manajemen pendidikan. Semoga materi yang saya sampaikan dapat menambah pemahaman dan wawasan kita mengenai pentingnya landasan filsafat serta pengelolaan dalam dunia pendidikan. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.